hukumnya kita tinggal serumah dengan orang Kristen? Hukumnya haram. Karena menurut saya ini dia memecah belah antara saya dengan keluarga saya, menurut saya. Kenapa? Kalau keluarga saya dengar ceramah dia ini gimana? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risuli Lubis. Sudah lama ya kita nggak berjumpa ya lewat konten-konten seperti ini, karena kesibukan kami melayani banyak orang yang tersingkirkan, termarginalkan, anak-anak jalanan, dan kami kasih makan, kami doakan, kami suruh mereka beli vitamin, dan juga banyak kami melayani orang-orang yang terpapar COVID yang isoman ya. Langsung kami ke rumahnya, kami doakan, tumpang tangan, salam tangan, tanpa sarung tangan, tanpa pakai APD, puji Tuhan kami sehat selalu. Sudah setahunan kami lakukan sampai hari ini sehat. Saudara, jadi banyak rekan-rekan yang usul untuk saya kembali ya meluruskan khotbah atau ceramah-ceramah yang mungkin kurang tepat gitu, atau memecah belah keluarga dan anak bangsa. Oleh karena itu saya menanggapi ceramahnya Yaya Waloni ini, saudara. Apa ceramah Yaya Waloni ini? Ya, tapi jangan lupa subscribe dulu dong, oke? Subscribe, like, tombol lonceng pencet, komen. Yang baik, yang benar, negara kita negara hukum, oke? Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, jadi Yaya Waloni ini berkata begini. Kalau orang Islam tinggal di rumah orang Kristen atau bersama orang Kristen satu rumah, itu hukumnya haram. Nah, tentunya saya harus meluruskan. Kenapa? Karena saya ini kan dulu Islam. Tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya ikut Yesus, dan satu persatu keluarga saya ikut Yesus. Sudah 50% keluarga saya ikut Yesus, 50% lagi belum. Memang betul awal mulanya itu terjadi gesekan yang luar biasa. Tapi sekarang kami kan udah damai-damai satu keluarga. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi keluarga saya itu sering datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya berhari-hari gitu loh. Bahkan ada kakak saya yang suaminya Kapolsek juga sering tinggal di rumah saya sampai seminggu, 2 minggu. Ya belanja, habis belanja baru dia pulang bawa belanjaannya ke Jawa Timur sana ya. Begitu juga kakak saya yang di Pekanbaru, sering ke Jakarta belanja. Jadi daripada nginap di hotel, nginap di rumah saya, makan bersama saya. Terus saya merasa terusik. Yang Yaya Waloni katakan ini tentu dong. Jadi dia mau mecah belah saya dengan keluarga saya. Seolah-olah kan apa yang dia katakan itu kan keluarga saya nggak boleh datang ke rumah saya, tinggal bersama-sama dengan saya. Mungkin Anda sudah nggak sabar ya lihat videonya ya. Ya oke lah, lanjut aja lah. Ini videonya. Apa hukumnya kita tinggal serumah dengan orang Kristen? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau Anda tinggal di rumah orang Kristen, berarti dia apa yang dia makan, kau makan juga. Dan minyak babi melekat dalam piring dan pinggan itu sama, kau hantam juga, sama, haram. Nah, sudah Anda lihat, sudah Anda dengar kan apa yang dia katakan? Betul kan apa yang saya bilang kan? Betul kan? Itu. Jadi alasan yang pertama, saudara, tadi saya sudah kasih tahu. Kenapa saya menanggapinya? Karena menurut saya ini dia memecah belah antara saya dengan keluarga saya, menurut saya. Kenapa? Kalau keluarga saya dengar ceramah dia ini gimana? Saudara-saudaraku, keluarga-keluargaku, kalau kebetulan ini nongol ceramah si Yaya Waloni ini di HP-mu, di HP kakakku, di HP bereku, di HP ito-itoku, abang-abangku, ya namboru, tulang, apapun itu namanya, ya uak, istilah Tanjung Bali, uak, terus ince, ya. Jadi tolong jangan didengerin dia nih, jangan ini si Yaya Waloni ini kacau nih pemahamannya, nggak jelas, nggak benar ini pemahamannya ini, ya, nggak benar. Saudara, jadi itulah alasannya saya kenapa harus menanggapinya. Ya. Jadi alasan yang kedua, kenapa saya harus menanggapinya? Karena menurut saya Waloni ini juga nggak terlalu paham dia tentang
ajaran Islam yang sekarang dia sedang tekuni, ya. Nanti kita akan lihat penjelasan oleh Buya Yahya Jainul Marib. Nanti kita akan lihat ya apa. Tapi sebelum itu saya kasih ayat-ayat dulu ya buat saudara Yahya Waloni ini. Ucapannya ini harus dia pertanggungjawabkan saudara, karena ucapannya dia ini salah. Keliru ucapannya Yahya Waloni. Ya, yang pertama ayatnya di Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi apa yang diucapkan Yahya Waloni ini ya bisa membenarkan Yahya Waloni kalau ucapannya benar, bisa menghukum Yahya Waloni kalau apa yang dikatakannya salah, apalagi berdampak, berimpact bagi orang-orang yang khususnya seperti saya yang dari Islam ke Kristen, terus masih banyak keluarga-keluarga yang Islam. Ini kan ada dampak impactnya. Kalau keluarga-keluarga yang Islam itu nggak toleran, nggak punya kasih, wah ini dampaknya luar biasa saudara, bisa memecah belah. Ya, kalau udah satu keluarga terpecah belah, ini bisa merambat ke negara, ke bangsa kita. Jadi Yahya Waloni, ya menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu engkau dihukum. Jadi kalau menurut Alkitab begini ya, yang haram yang najis itu begini ya. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi bukan karena yang masuk, bukan karena makanan minuman tadi, tapi karena ucapan-ucapan kita tadi itu yang membuat najis, haram ya. Di ayat yang ke-18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Artinya, saudara, yang menajiskan itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar, ucapan-ucapan kita, kata-kata kita itu menajiskan ya. Karena apa yang kita ucapkan itu timbul dari hati kita, saudara. Saudara, oke, kita akan dengarkan penjelasan Bapak yang terhormat Buya Yahya Jainul Marib, atau yang biasa disebut dengan Buya Yahya. Saya yakin ilmunya ini lebih tinggi dari Yahya Waloni. Saksikan videonya. Pernah nyentuh babi, bukan saja di Taiwan, sama di Indonesia. Tapi ulama sudah mempermudah, Anda jangan bikin susah, gitu bahasanya ulama. Sudah mengatakan di dalam bab aniyah, wadah, dikatakan bahwasanya apa? Kalau kita menggunakan wadahnya orang kafir itu hanya makruh, bukan haram. Wadah, mangkoknya orang kafir. Selagi kita tidak tahu di atas piringnya tadi ada babinya. Kalau di atas piringnya ada babi, kemudian diangkat, Anda pakai, jelas nggak benar, haram. Tapi kalau piringnya sudah bersih, padahal kita semua tahu orang itu orang kafir tidak bisa mencuci 7 kali. Tapi ulama mengatakan dipermudah, jangan pusing. Nanti Anda pergi ke tempatnya, tokonya orang non muslim, Anda megang pintunya, itu pintunya baru dipegang dia, baru dia meluk babi, Anda pusing sampai ke rumah stres. Ah, najis semuanya, najis ini, motor najis. Tidak seperti itu. Oke, saudara, sudah Anda saksikan kan? Anda sudah tahu jawabannya. Tinggal di rumah orang Kristen ya, orang Islam tadi yang tinggal di rumah orang Kristen, apakah haram hukumnya? Kata Buya Yahya, tidak haram, tidak haram, tidak haram. Bahkan dia katakan tadi, jadi wadah yang bekas mereka masak itu nggak apa-apa buat makan, kecuali kita langsung lihat. Kata Buya Yahya tadi, kalau itu memang langsung dilihat, babinya di situ, anjingnya di situ, itu baru haram. Tapi kalau orang itu berkunjung ya ke rumah orang Kristen, tinggal di rumah orang Kristen, makan dan minum oke-oke saja. Nah, lihat ini buktinya kasih saya terhadap saudara-saudara kita yang muslim.
Lihat gambar-gambarnya nih. Ini wanita banyak nih ngerumunin saya waktu saya datang nih. Nih lihat nih. Beberapa wanita nih, lihat. Terus nih laki-laki yang kita doakan, lihat. Berarti kan itu buktinya cinta kasih kami terhadap mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau berdoa buat semua saudara. Oke? Tuhan Yesus, Engkau jamah semua kami yang hadir, supaya kami-kami yang khususnya sudah mualib atau yang dulunya Islam, ikut Yesus, masuk agama Kristen, biar kami tetap memiliki kasih, boleh mengasihi saudara-saudara kami yang masih Islam, terusus hambamu. Saudara-saudara kami yang masih Islam, khususnya saudara-saudaraku, kakak, abangku, ito-itoku, adikku semua. Bahkan Ince, Uwa, dan yang lainnya, semuanya mereka, supaya tidak terpengaruh dengan si Yaya Waloni ini. Supaya mereka tetap akur dengan kami di sini. Walaupun kami berbeda agama, tapi kami adalah satu darah, satu rahim dari ibu kami, dan kami benihnya sama, benih lahiriah kami dari ayah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus saya berdoa. Amin.